Kementerian Kesehatan perkenalkan kategori kelompok baru yang terpapar corona yaitu berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Kategori ini melengkapi dua kategori sebelumnya yaitu orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Menurut Kemenkes, kategori OTG merupakan orang yang terpapar corona namun tidak bergejala dan kemungkinan tertular dari orang yang terkonfirmasi positif corona. Kita saat ini masih tetap mewaspadai adanya penularan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena masih adanya kasus positif tanpa keluhan yang berada di tengah-tengah kita. Inilah yang kemudian kita kenal dengan terminologi OTG, orang tanpa gangguan. Ini menjadi potensi tinggi terjadinya penularan di tengah masyarakat karena pada satu sisi orang tersebut tidak mengalami keluhan apapun dan kemudian di sisi yang lain banyak masyarakat yang masih belum melaksanakan dengan benar ketentuan physical distancing, menjaga jarak. Salah satu orang yang tanpa gejala namun positif corona adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ia dinyatakan positif corona usai uji tes COVID-19 atau corona pada 17 Maret 2020 di Rumah Sakit Bogor Senior Hospital. Sebelumnya Bima Arya kunjungan kerja ke Azerbaijan dan Turki selama 8 hari pada awal Maret lalu. Selain Bima Arya, ada pula aktor yang juga menantu Menteri Pan-RB, Cahyokumolo, yaitu Detri Warmanto yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Melalui akun Instagramnya, Detri membagikan kabar bahwa dirinya positif terinfeksi virus corona setelah tes di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Detri menyatakan dirinya dalam kondisi baik-baik saja dan diminta mengisolasi dirinya secara mandiri di rumah. Adanya orang tanpa gejala membuat kita harus semakin waspada. Namun obat-obatan dan istirahat yang cukup dapat menghambat bertambah kuatnya virus corona. Sekarang semua pihak sedang mengobservasi secara ketat apa tingkat virulensinya, kemampuan dia untuk bermutasi, karena tidak ada obat antivirus yang definitif bisa mengeradikasi atau membunuh virus ini. Semua terapi pasti hanya didesain ya untuk sifatnya suportif. Masyarakat diminta selalu waspada dan terus menjaga hidup sehat dengan banyak makanan bergizi. Selain itu, terapkan cuci tangan pakai sabun serta gunakan masker saat batuk atau bersin. Pemirsa, untuk mengulas kategori pasien positif corona namun tanpa gejala, kita bergabung melalui sambungan telepon dengan Dr. Erlina Burhan, anggota Satgas Waspada Corona PBID, dan pasien yang sempat terindikasi corona tanpa gejala, yakni Detri Warmanto. Saya ke Mas Detri terlebih dahulu. Mas Detri, pertama kali Anda merasa bahwa ada yang salah dengan tubuh Anda dan kemungkinan terjangkit atau terinfeksi corona, rasanya seperti apa? Benarkah tanpa gejala? Saya tidak ada yang ngerasa apa-apa ya, maksudnya benar ya, tanpa gejala apa-apa, tidak ada batuk, tidak ada flu, tidak ada sesak, tidak ada demam. Tapi kebetulan memang kami semua satu keluarga harus dicek dan ternyata di rumah ada 3 orang yang terpapar, salah satunya saya. Baik, ketika itu Anda dicek dengan PCR atau dengan rapid test, Mas Detri? Swab. Dengan swab ya? Ya. Setelah Anda dinyatakan positif, apakah ada gejala yang timbul atau bagaimana? Sampai sekitar 7-10 hari sih alhamdulillah baik-baik aja. Tapi mungkin ada beberapa orang yang hubungin saya terus tanya gejala apa, lama-lama mungkin faktor dari mungkin yang disebut psikosomatik lah, yang kayak dipikir sugesti apa sesat, saya rasa-rasa ya ada sedikit kayak gejala batuk tapi nggak terlalu parah sih. Gitu. Batuknya batuk kering atau gatal? Kayak radang tenggorokan gitu, Mas Detri? Enggak, hanya gatal aja, kayak gatal di rada tenggorokan terus batuk dan habis itu normal. Baik, kalau untuk sesak nafas dan lain sebagainya juga tidak ada?
Enggak, alhamdulillah emang tidak ada sesak, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada flu dan lain-lain. Setelah ternyata Anda positif terinfeksi COVID-19, apa yang Anda lakukan? Isolasi diri di rumah atau ke rumah sakit? Saya minta kemarin awal setelah saya dinyatakan positif, saya sebenarnya awal minta sama dokter dan pihak rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit, tapi ditolak. Karena penolakannya itu adalah ketika ditanya tanpa ada gejala, buat apa juga di rumah sakit, dan akhirnya kasihan pasien-pasien yang di luar sana yang butuh ruangan, terus butuh tempat, apalagi yang terpapar gitu. Jadi kalau misalnya memang dokter bilang tanpa ada gejala, lebih baik mengisolasikan diri selama 14 hari di rumah. Baik, selama Anda mengisolasi diri 14 hari di rumah, apa yang Anda rasakan dan aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah hanya tidur saja atau tetap berolahraga atau berjemur di matahari jam 10 pagi? Saya ngelakuin semuanya alhamdulillah normal sih Mbak, jadi nggak ada yang spesifik lah, nggak ada yang harus karena khusus COVID-19, karena corona ya. Jadi memang apa yang saya lakukan kayak bangun tidur, saya olahraga, saya makan, ibadah, terus saya kenal sinar matahari, terus makan lagi, terus ya aktivitas seperti normal biasanya kita lakukan sehari-hari sih, nggak ada yang spesial sih Mbak. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Ibu Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina, apa sih Bu yang menyebabkan positif virus corona namun ternyata ini tanpa gejala? Iya, itu bisa terjadi pada 15% orang yang hasil PCR-nya positif tapi tidak ada gejala. Kemungkinan itu karena sistem imunnya bagus sehingga bisa mengatasi virulensi dari virusnya. Jadi sehingga tidak menimbulkan gejala. Tetapi kalau orang tanpa gejala ini tidak mengisolasi dirinya di rumah, justru bahaya kalau dia berkeliaran nanti bertemu, berinteraksi dengan orang-orang yang sistem imunnya rendah. Nah, kan virus ini bisa menularkan melalui droplet. Droplet itu bisa keluar lewat bersin, batuk, bicara atau tertawa. Nah, yang tidak bergejala kan nggak ada bersin, nggak ada batuk, oke. Tapi tertawa dan berbicara juga bisa kan. Orang kadang-kadang sehari-hari kita suka guyonan, oh ini ada hujan lokal, ada orang yang bicara itu ada cipratan. Nah itu kalau cipratan ini langsung mengenai orang-orang yang lemah, misalnya orang tua, lansia, atau yang sistem imunnya rendah karena penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal dan lain-lain, maka orang-orang ini akan tertular dan karena mereka lemah akan menjadi sakit, akan menjadi bergejala. Baik. Jadi itu benar sekali kenapa pemerintah menyarankan di rumah aja. Baik. Nggak penting-penting banget yang keluar. Baik, Dokter Erlina, berarti jenis virusnya sebenarnya sama yang diderita oleh orang yang memiliki simptom yang berat dengan orang yang tanpa gejala, itu sebenarnya virusnya sama saja? Sama, tapi kan saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa setelah seseorang terpapar dengan virus, itu ada beberapa kemungkinan gejala klinisnya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya. Yang ringan ini ternyata kemudian ada yang sangat-sangat ringan sehingga nyaris tidak dirasakan gejala. Nah inilah kelompok orang yang kita sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Baik. Tapi untuk menularkan itu semuanya menularkan. Jadi jangan karena merasa tidak bergejala lalu menjadi senang dan tetap beraktivitas keluar rumah. Nah itu sangat-sangat tidak bijak. Tapi kan tadi si Mas Jayatri malah dia diam saja di rumah, itu yang betul itu. Mengisolasi diri di rumah sampai dia akhirnya dinyatakan sembuh. Baik, Dok, jadi virus yang ada di orang yang tanpa gejala ini bisa berakibat fatal jika tertular ke orang lain yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah ya? Betul, makanya di rumah aja isolasi diri. Jangan berkeliaran, kan kita belajar dari kisah-kisah dari Italia ya. Anak-anak mudanya karena mereka memang sehat, kuat, tidak ada gejala, lalu kemudian bepergian, naik kereta dan sebagainya. Dan malah pergi libur, ketemu dengan nenek, kakek, dan akhirnya nenek kakeknya ini yang jadi sakit. Dan karena orang tua
gejalanya jadi berat dan tidak tertolong biasanya. Baik, saya kembali ke Mas Detri. Mas Detri, Anda sudah berapa lama mengisolasi diri sejak dinyatakan positif terinfeksi COVID-19? Per hari ini genap 3 minggu, Mbak. Baik, selama 3 minggu, sekarang Anda sudah tes ulang, apakah sudah negatif? Saya sudah isolasi selama 14 hari, yaitu masa inkubasi kan memang sebenarnya udah lewat. Dan dari pertanggal 15 Maret awal saya dinyatakan positif, terus sampai 31 Maret kemarin terakhir saya cek lagi di RSPAD, saya melakukan sesuai protokol rumah sakit, saya lakukan tes ronsen paru, tes darah, terus swab. Hasilnya kalau swab ini kan memang menunggu sekitar beberapa hari. Jadi kemungkinan saya belum berani untuk pulang ke rumah karena memang belum official dari rumah sakit menyatakan bahwa saya positif negatif. Jadi kalau misalnya saya sudah negatif, kemungkinan saya langsung bisa pulang ke rumah. Kalau misalnya rumah sakit sudah menyebutkan bahwa saya benar-benar negatif. Baik, Mas Detri, Anda sejak 15 Maret mengisolasi diri sampai hari ini. Apa pengobatan yang Anda lakukan secara mandiri? Apakah juga mendapatkan resep dari dokter atau mungkin ada obat khusus atau vitamin khusus? Kalau saya sampai detik ini sih nggak ada dokter masih sampai saat ini nggak ada vitamin atau obat khusus yang disampaikan oleh saya untuk khusus COVID-19 corona ini. Jadi memang sampai saat ini saya kayak dokter hanya bilang berpikir positif lah, terus secara medisnya jaga pola hidup, pola makan, terus pola tidur, 4 sehat 5 sempurna, terus olahraga kena sinar matahari. Selain itu nggak ada yang spesifik khusus untuk corona gitu, nggak ada. Baik, saya kembali ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, apa sih dok yang harus dilakukan bagi orang seperti Mas Detri ini tanpa gejala dan harus pengobatan sendiri atau isolasi mandiri meskipun sudah positif COVID-19? Ya, jadi untuk orang-orang yang positif COVID-19 tapi tidak ada gejala atau disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, yang paling bijak adalah mengisolasi diri di rumah seperti yang dilakukan oleh Mas Detri. Tujuannya supaya bisa menjaga sistem imunnya tetap baik. Jadi mungkin makan yang teratur, kalau butuh minum vitamin silakan minum vitamin. Kemudian ya lebih rileks, jangan stres, begitu ya. Jadi untuk untuk penyembuhan dirinya, ada sembuh dalam artian kemudian virusnya tidak terdetek lagi untuk dirinya ini, tapi untuk orang lain adalah dia tidak keluar rumah sehingga tidak ada interaksi dengan orang sehingga tidak menularkan. Nah, kan saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin segera terbebas dari COVID-19 ini harus ada berbagai upaya untuk memutus rantai penularan, dan ini garda terdepannya adalah masyarakat, bukan dokter, bukan tenaga medis, tapi masyarakat. Nah, kalau di masyarakat sudah ada segala upaya dan patuh disiplin melaksanakan upaya-upaya memutus rantai penularan, kerja kami lebih ringan di rumah sakit. Baik, Dokter Erlina, adakah obat khusus atau mungkin seperti paracetamol ataupun vitamin E, vitamin C yang memang harus dikonsumsi bagi mereka yang sudah positif namun tanpa gejala gitu? Ya, sebetulnya tidak perlu karena kan tidak ada gejala. Jadi nggak perlu paracetamol atau lain-lain. Kalau mau banget sih ya boleh vitamin lah gitu. Oh, cukup vitamin saja, tidak ada obat tertentu ya? Tidak perlu, kan tidak ada gejala. Tidak gejala ini kan menunjukkan bahwa sistem imunnya cukup bagus sehingga imunitas di dalam tubuhnya bisa mengalahkan virus ini. Baik, Dokter Erlina, kalau memang banyak orang yang tanpa gejala, seperti kami yang tinggal di epicentrum di Indonesia, di Jakarta gitu, apakah memang harus mengetes ke rumah sakit, tes mandiri untuk mengetahui kami membawa virus itu atau tidak di tubuh kami gitu? Ya, orang tanpa gejala itu kan juga sebetulnya ada kriterianya bahwa ada riwayat kontak dengan orang yang positif. Jadi kalau memang tidak ada riwayat kontak erat dengan orang yang positif, ya nggak usah maksa-maksa diperiksa karena pertama kapasitas pemeriksaan atau tes swab ini di Indonesia masih terbatas. Jadi
lebih baik. Makanya sekarang ini pemerintah memprioritaskan untuk orang-orang yang bergejala. Baik, Nanti kalau ya. Iya, dokter, namun mereka yang masih naik transportasi umum itu kan kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa di sana. Nah, makanya kalau di kerumunan pakai masker. Supaya kalaupun ada yang di antara orang yang berkerumun, kalau semua pakai masker, kalau ada yang memang itu sumber infeksi, kan kalau batuk atau bersin itu terserap atau tertahan oleh masker gitu. Ya, demikian juga kalau ada ternyata sumber penularan itu tidak pakai masker, dia batuk dan bersin tanpa mengimplementasikan etika batuk, maka dan orang yang di sekitarnya kalau pakai masker itu terlindungi karena dropletnya tidak nempel di masker. Baik, saya kembali ke Mas Detri. Mas Detri, tadi Anda sempat merasakan psikosomatis pada saat orang justru banyak bertanya bagaimana keadaan Anda. Memangnya seperti apa respon dari teman-teman dan keluarga? Banyak, jadi kayak teman-teman kayak keluarga suka nanya, nggak ada sesak apa batuk, soalnya kan mungkin mereka juga merasakan tiba-tiba ada gejala batuk atau sesak, dan akhirnya kan mereka bertanya juga sama saya, ada nggak batuk sesak, dan akhirnya dengan tanpa disadarin ya sugesti saya keluar gitu, iya ya jangan-jangan saya batuk apa sesak gitu. Jadi mungkin gara-gara itu jadi kayak jadi saya rasa-rasa, jadi memang sebenarnya pengaruh yang Mbak tadi bilang barusan psikosomatik, jadi apa yang tadinya nggak batuk jadi batuk gitu. Memang ya itulah mungkin psikologi kali ya, mungkin pengaruh itu juga. Baik, kalau support dari keluarga sendiri bagaimana, keluarga dan teman-teman? Alhamdulillah sampai detik ini sih saya bisa tetap berdiri tegar sampai saat ini ya. Faktor keluarga dan teman-teman banyak yang support dan doa, khususnya mereka juga nggak capek-capeknya untuk kayak ngasih support, doa. Terus kalau keluarga ya tiap hari kita nggak putus untuk video call, telepon, WhatsApp segala macam. Jadi memang support itu yang membuat saya semakin hari ya semakin baik gitu. Baik, Mas Detri, salah satu sumber toksik atau sumber racun di pandemi COVID-19 ini adalah sosial media. Kalau di sosial media sendiri adakah komen-komen negatif ataupun yang bikin Anda jadi kemudian keluar psikosomatis? Sangat pengaruh, Mbak. Jadi emang nggak sedikit juga yang informasi yang ke saya negatif gitu. Jadi dari semua banyak juga orang yang ngasih support, juga ada beberapa orang yang ya itu membuat saya ujian dan ada distraction buat jadi, tapi sebisa mungkin saya harus bijak untuk ngadepin hal-hal tersebut sih. Baik, saya kembali ke Dokter Erlina. Dokter, imbauan terakhir dokter. Ya, jadi himbauan saya adalah mari kita bersama-sama bersatu melakukan peran masing-masing yang tujuannya adalah menyetop penyakit ini, memutus rantai penularan. Kalau masyarakat ya jangan terlalu banyak interaksi, jaga jarak, kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang jaga jarak 1 meter. Kalau terpaksa harus berdekatan, pakailah masker. Baik, terima kasih. Sekarang masker bedah udah sulit nih didapat. Jadi tolong masker bedahnya buat kami petugas kesehatan dan orang-orang yang sakit, masyarakat sehat silakan pakai masker kain ya. Baik. Terima kasih Dokter Erlina, terima kasih juga Mas Detri telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita sebagai masyarakat terus memberikan dukungan bagi mereka yang saat ini sudah positif agar lekas sembuh, juga jangan memberikan stigma yang negatif.